sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Zuhuru nawabigil fuqaha alladhina i'tarafa al-jumhuru lahum bizza'amah. Kemunculan ini menerangkan tentang kemunculan fuqaha ahli fikih yang cerdas, alladzina i'tarafa al-jumhuru, yang mayoritas orang mengenal, lahum bagi mereka, mengenal bizza'amati, tentang kepemimpinannya. Lam yabqa li ahadin min fuqaha'id daurainil madiyaini dzikrun. Tidak lagi tersisa bagi seorang dari ahli fikih dua periode yang lalu penyebutan illa biqadri ma yunqalu lahum minal aqwal, kecuali seukuran keterangan yang dinukil tentang mereka dari beberapa kaul fi asna'i kutubil khalafi ala kathrati adadihim, di tengah-tengah kitab-kitab ulama yang terbelakang. Khalaf ini maksudnya yang kemudian, dengan banyaknya bilangan mereka, wa azmi sya'nihim, dan juga dengan agungnya kedudukan mereka. Fahunaka fuqaha'us sahabah wa fuqaha'ut tabi'in, dan di sana di dua periode yang lalu itu ada ahli fikih sahabat dan ahli fikih tabi'in. Walahum fit tasyri'il islami akbarul athar, bagi mereka dalam pensyariatan Islam, peletakan syariat Islam itu ada athar yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar. Idhumus salafus sholihu, karena mereka adalah orang salaf soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Wahum an-nibrasu liman ata ba'dahum, dan mereka adalah penerang liman ata ba'dahum, bagi orang yang datang setelahnya. Wa ma'adalika, dan karena itu atau beserta itu, fa inna asma'ahum, maka sungguhnya nama-nama mereka tuwiyat walam yu'tabar wahidun minhum matbu'an, atau walam yu'tabar wahidun minhum matbu'an. Nama-nama mereka itu dilipat dan juga tidak ada satupun dari mereka itu yang dianggap matbu'an, diikuti li jumhurin yasirin, bagi kelompok yang kecil saja, ala ithrihi, di belakangnya, wa qallidhu fi majmu'i araihi, dan mengikutinya dalam seluruh pendapat-pendapatnya. Dua periode awal yang dimaksud di sini, hadirin, adalah periode sahabat dan periode tabi'in. Sahabat dan tabi'in ini disebut sebagai salaf soleh, disebut sebagai salaf soleh. Atba'ut tabi'in udah bukan salaf soleh lagi. Termasuk atba'ut tabi'in, Imam Malik atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Ini juga Imam Syafi'i dalam satu kesempatan juga bilang, saya bukan salaf soleh. Salaf soleh itu siapa? Para sahabat dan juga tabi'in, ini salaf soleh. Di antara para sahabat dan juga tabi'in ini ada fuqaha, ada tokoh-tokoh yang paham betul tentang fikih, dan mereka ini di dua periode awal ini punya peran besar dalam meletakkan syariat Islam. Di antaranya masa sahabat itu kita kenal dengan tiga orang Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Abadillah kadang-kadang sebutnya, tiga Abdullah. Ini juga rujukan sahabat yang memang ahli fikih, sahabat. Kemudian di masa setelahnya, masa setelah sahabat, itu masa tabi'in, kita kenal ada Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini adalah masa tabi'in. Kemudian ada
juga beberapa seperti Mujahid. Ini tokoh-tokoh yang ada pada masa tabi'in. Mereka punya peran besar dalam meletakkan syariat Islam dan sebagai satu penerang, sebagai satu suluh untuk orang-orang yang ada setelahnya. Jadi masa setelah tabi'in, Imam Malik dan juga murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, dan masa-masa setelahnya, ini semuanya mengikuti dua periode awal ini, yaitu mengikuti salaf soleh. Memang mereka punya peran besar. Mereka diikuti oleh banyak orang, nggak ada yang pengikutnya sedikit, diikuti oleh banyak orang. Di masa sahabat dan juga masa tabi'in ada tokoh-tokoh yang memang menguasai fikih dan diikuti oleh banyak orang. Yang murid-muridnya nanti jadinya seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, itu menjadi murid-muridnya. Nah, di masa ini, di masa dua periode awal ini, pengaruhnya sangat besar, namun mereka memang belum ada yang mengarang kitab. Oleh karenanya dalam pembahasan berikut, amma fi hadzal daur faqad dhahara mujtahiduna. Maka adapun pada periode ini telah muncullah mujtahiduna, mujtahid, orang-orang yang mengambil hukum. Itabarahumul jumhur aimmatan, di mana mayoritas jumhur atau mayoritas orang ini menganggap mereka aimmatan sebagai imam-imam yatarassamu khattahum, yang menyusun langkah mereka, wa ya'malu bi muqtada'ihim, dan mereka mengamalkan sesuai dengan pendapat-pendapat mereka, hatta annahu la yaj'aluha bimathabati nususil kitab wa sunnati, sehingga sesungguhnya apa ini, hatta annahu la yaj'alaha, sesungguhnya sya'an aja, kelakuan, sesungguhnya keadaannya itu dijadikan, pendapat-pendapat mereka dijadikan bimathabati nususil kitab wa sunnati, semacam nas-nas kitab dan sunnah, la yajuzulahu ayata'addaha, yang tidak boleh untuk melewatinya, walladzi manahum hadzal imtiyaz. Dan sampai di situ. Setelah masa atba'ut tabi'in, setelah masa salaf soleh, itu kemudian ada atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Ini adalah atba'ut tabi'in setelah salaf soleh ini. Jadi salaf soleh sebutan untuk sahabat dan tabi'in, makanya mengikuti para salaf, maksudnya sahabat dan tabi'in. Kalau ngikutin ulama salaf atau mengikuti fuqaha salaf, ya ikuti sahabat, ikuti tabi'in. Di antaranya tabi'in Al Hasan Al Basri, di antaranya sahabat ya Sayyidina Umar. Tarawihnya berapa? Ya 20. Kalau memang mau salafi ya. Salafi sih lain, di sini salafi. Salafi artinya salah pilihan, bukan salaf itu yang dimaksud. Tapi salaf soleh itu adalah sahabat dan tabi'in. Sahabat dan tabi'in, setelahnya baru ada imam-imam yang menyusun langkah-langkahnya secara lebih sistematis. Ini perbedaannya. Kalau masa sahabat, masa tabi'in, ahli fikihnya ini tidak ngarang kitab, tidak merumuskan kitab. Ini di dua masa awal, periode sahabat, periode tabi'in. Jadi dalam peletakan dasar syariat itu tidak ada jejak yang bisa kita ketahui karena nggak ada karya tulisnya. Tapi mulai pada periode ini, yaitu periode Imam Mujtahid, periode peletakan dasar syariat berupa imam-imam mazhab, ini mulai sudah ada yang menulis kitab dan bisa disaksikan. Jadi peninggalannya ini sudah ada. Bahkan disebutkan di sini, bahkan karya-karya ulama-ulama pada periode muridnya tabi'in, periode atba'ut tabi'in dan seterusnya, ini bahkan karya-karyanya bisa dijadikan sebagai sumber. Jadi bukan hanya Al-Quran, bukan hanya nas-nas sunnah, tapi juga kitab-kitab ini perlu dilihat dan perlu dikaji. Dalam pembahasan masalah-masalah di NU, Bahtul Masail namanya, itu kitab-kitab yang boleh dijadikan sebagai referensi harus kitab induk, kitab yang sifatnya mu'asharah atau kontemporer,
baru dikarang tahun 1900-an, nggak boleh dipakai. Jadi gimana? Yang lebih lawas, yang lebih tua lagi itu yang boleh. Kenapa demikian? Karena generasi yang lebih tua, generasi yang sebelumnya ini pasti lebih baik dibanding generasi yang setelahnya. Pasti lebih baik. Begitu juga karya-karya, karangan-karangan ulama setelah masa tabi'in ini bisa, walaupun tidak disejajarkan, tapi bisa juga dijadikan rujukan bimathabati nususul kitab wa sunnah. Setelah Al-Quran dan Sunnah, mereka ini menjadi rujukan karya-karyanya, tidak boleh dilewati. La yajuzu lahu ayat addaha, yang tidak boleh dilewati. Imam Malik punya Muwatta, kemudian Imam Abu Hanifah punya Al-Fiqhul Akbar, Imam Syafi'i punya Al-Um, Imam Ahmad bin Hambal punya Musnad Ahmad diantaranya. Nah itu karya-karyanya sudah banyak yang meneliti dan sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Ini periode para imam mujtahid. Bedanya demikian hadirin. Kalau periode sebelumnya, periode salaf soleh, belum ada yang menyusun. Tapi kalau pada periode imam mujtahid ini sudah ada yang menyusun, sehingga bisa kita saksikan dan bisa kita pelajari sampai sekarang kitab-kitabnya ini. Apa saja penyebabnya? Apa saja faktor yang membuat generasi atau periode ini, para imam mujtahid ini banyak dijadikan sebagai referensi, sebagai rujukan? Penyebabnya adalah berikut. Walladzi manahahum hadzal imtiyaz al asbabul atiyatu. Awalan anna majmu'a araihim duwina walam yakun dzalika li ahadin minas salaf. Dan yang mendorong atau yang menyebabkan mereka memperoleh hadzal imtiyaza, akan keistimewaan ini, itu al asbabul atiyatu adalah sebab-sebab berikut. Yang pertama, awalan anna majmu'a araihim duwina. Sungguhnya kumpulan pendapat-pendapat mereka duwina itu mulai disusun atau mulai dikarang dan mulai di duwina tadwin. Tadwin itu disusun, dibukukan. Walam yakun dzalika li ahadin minas salaf, dan tidak ada penyusunan itu bagi seorang pun minas salafi, dari fuqaha salaf, para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Anas, Abdullah bin Mas'ud, nggak ada yang menyusunnya menjadi kitab, nggak ada. Begitu juga masa tabi'in seperti Al Hasan Al Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang buat kitab, tidak ada. Tapi pada masa Imam Mujtahid ini mulai disusun kitabnya, mulai ditulis. Dulu Imam Syafi'i, saudara, kalau membuat kitab biasanya didikte aja, muridnya yang nulis. Didikte, jadi Imam Syafi'i bicara, kemudian muridnya nulis. Oleh karenanya beberapa kitab ada yang wafi nuskhotin, dalam naskah lain, kayak Fathul Qalib aja, dalam naskah lain itu memang banyak murid yang nulis. Ada yang ditemukan naskahnya dengan satu redaksi, ada naskah lain dengan redaksi yang lain, karena memang didikte, jadi nggak nulis, belum ada laptop dulu. Dan itu hafal semuanya hafal. Jadi kalau beliau ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian menyebutkan ayat Al-Quran, menyebutkan hadis, menyebutkan riwayat tentang bagaimana Sayyidina Umar gitu menganulir satu putusan hukum, ini benar-benar hafal, dari siapa benar-benar hafal. Nah muridnya tinggal nulis saja itu, nulis. Penyebabnya kenapa pada periode ini banyak dijadikan rujukan, kita harus mengikuti madhab-madhab ini, karena seolah-olah madhab ini seolah-olah ulama-ulama madhab, ulama-ulama mujtahid yang menyusun madhab ini seolah-olah referensi setelah Al-Quran dan Sunnah, karena memang sudah mulai dibukukan. Beda kalau harus kita menelaah pemikiran Ibnu Abbas misalnya, susah kita, soalnya nggak ada buku khususnya, nggak ada, karangan beliau nggak ada. Menelaah pemikiran Al Hasan Al Basri misalnya, khusus karangan Hasan Al Basri nggak ada, sulit. Tapi kalau kita khusus madhab Syafi'i, kita bahas Al-Um misalnya, emang ada bukunya dan memang beliau menulis, muridnya yang menulis, beliau yang mendiktekannya.
Ini penyebab pertama kenapa pada periode ini beda dengan periode sebelumnya. Pada periode ini seolah-olah semacam satu yang baku setelah Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus menengok karya-karya ulama madhab, karena memang sudah mulai duwina, sudah mulai disusun, sudah mulai ditadwin. Thaniyan annahu qama lahum talamidhu qamu binashri aqwalihim wad difa'i anha wal intisari laha wa kana lahum minal maqami fil hay'ah al ijtimaiyah ma ju'ila lima yan apa tuh yaftah yantahilunahu minar ra'i qimatan. Thaniyan annahu qama lahum wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.